tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo, yakni permukiman sebagian warga kota di atas tanah negara. Memasuki era reformasi 1999, sebagian warga pemegang surat ijo tak lagi patuh pada peraturan. Kemudian membentuk komunitas untuk melakukan upaya memperoleh hak milik atas tanahnya. Pada 25 Agustus 2020 lalu, puluhan warga Surabaya pemegang surat ijo ini berdemonstrasi ke Balai Kota Surabaya. Mereka tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) yang menuntut surat ijo menjadi sertifikat hak milik. Tuntutan lain yang disampaikan oleh komunitas ini adalah adanya transparansi dokumen perolehan tanah surat ijo yang diklaim sebagai aset Pemkot. Selama ini KPSIS merasa Pemkot tidak terbuka terkait dokumen atas tanah yang berstatus surat ijo, padahal mereka telah menempati tanah lebih dari 20 tahun. Masyarakat pemegang surat ijo ini mengaku mengalami berbagai kesulitan karena status tanah yang mereka tinggali hanya sebatas surat ijo. Salah satunya adalah mereka tak bisa menggunakan surat ijo sebagai jaminan jika membutuhkan pinjaman dana dari bank. Ketika kami memperoleh IPT, kami tidak bisa menjaminkan di bank. Kami kesulitan semua, kami tidak bisa untuk berusaha seperti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Surabaya. Kami tidak memiliki hak atas tanah kita, sehingga hak sertifikat atau sertifikat HGB atau sertifikat hak milik kami tidak memperolehnya. Sehingga tidak bisa untuk kami buat untuk sebagai modal usaha kami. Selama menempati lahan surat ijo, mereka harus membayar uang retribusi atau uang sewa setiap tahunnya. Retribusi yang harus dibayarkan cukup beragam, dari puluhan juta hingga miliaran rupiah, tergantung luas dan lokasi di mana bangunan mereka berada. Jika bangunan mereka digunakan untuk kegiatan perdagangan, maka retribusi yang mereka bayarkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahunnya. Menurut akademisi dari Universitas Surabaya, persoalan seperti surat ijo itu juga banyak terjadi di beberapa daerah lain. Hanya saja tidak disebut sebagai aset oleh pemerintah daerahnya. Jadi sebelum ini dimulai, 2 tahun lalu kami melakukan FGD, kemudian kami lakukan seminar, 2 kali seminar yang mendapat kesimpulan bahwa tanah ini adalah tanah negara. Oleh karena itu, maka sebetulnya harus dilepaskan kepada masyarakat dengan mudah. Ya, karena terikat pada aset, jadi persoalannya menjadi repot gitu. Sebagai akademisi, kami melihat bahwa surat ijo ini adalah sebuah ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang UU PA. Ya. Sebenarnya istilah surat ijo sendiri telah muncul sejak zaman Belanda. Jika mengacu pada sejarah, tanah yang bersertifikat surat ijo ini dulunya adalah tanah partikelir, yaitu tanah yang dimiliki swasta Belanda dan pribumi. Para pemilik tanah ini kemudian menyewakan tanah miliknya dengan surat perjanjian yang berwarna ijo. Ketika Belanda terusir dari Indonesia, praktik sewa tersebut kemudian berlangsung hingga kini. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada siapa pemilik tanah itu, yang pertama karena tanah partikelir itu kalau mengacu pada undang-undang penyelesaian tanah partikelir itu mestinya memang tanah itu dikuasai oleh negara gitu pada awalnya. Tapi karena memang di sana itu juga sudah ada penduduknya, kemudian nanti kedatangan orang-orang dari luar dan lain sebagainya, ini yang menyebabkan persoalan ini menjadi rumit. Karena kalau misalnya pemerintah itu kemudian mengusir orang-orang ini, pasti problem sosial yang muncul juga tinggi. Bagi warga Surabaya, istilah surat ijo sudah tidak asing dan istilah ini hanya ada di Surabaya. Pelepasan surat ijo sendiri tidak bisa dilakukan dengan tanpa melihat syarat-syarat. Harus ada filterisasi yang ketat. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku sudah berjuang untuk warga pemegang surat ijo agar tuntutan mereka bisa terpenuhi. Namun, pemerintah juga perlu berhati-hati, sebab jika pelepasan aset pemerintah kota tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, maka akan menimbulkan masalah. Surat ijo rumahnya, makanya aku ya bingung lah di demo ini. Omahku dewe, omah ijo gitu. Masa aku demo awakku dewe? Hah? Masa aku melo demo, ya kan? Jadi apa ya, gimana? Saya berusaha berjuang saat itu, saya enggak berjanji. Saat itu saya berjuang sampai berapa tahun, akhirnya nggak bisa, ya sudahlah. Akhir jabatan aku yang pertama tak lepas perda itu. Karena sebelumnya aku sudah berjuang gitu.
Di mata pemerintah, status tanah dengan surat ijo ini masih milik pemerintah kota dan surat ijo ini menunjukkan adanya hak pengelolaan atau HPL. Kami sampaikan bahwa terhadap tanah-tanah yang ditempati oleh masyarakat yang memegang surat ijo, mereka sesungguhnya adalah penyewa dari pemerintah kota Surabaya. Sehingga kalau mereka menghendaki tanahnya bisa disertifikatkan, harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota Surabaya sebagai pemegang hak pengelolaan. Terlepas dari semua permasalahan bagaimana status surat ijo, warga pemegang surat ijo berharap keterbukaan administrasi pemerintah kota Surabaya terkait cara perolehan tanah surat ijo. Hingga kini, tanah ijo di Surabaya ada sekitar 48.000 persil tersebar di 23 kecamatan, 88 kelurahan yang ada di Surabaya. Dan jika ingin mengajukan menjadi sertifikat hak milik atau SHM, maka pemerintah kota harus terlebih dahulu melepaskan asetnya. Ardia Putri, Heru Dwi Sudarmanto, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.